Oke, Udah play. itu gak potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Mas Rio dari Karim Property. Saat ini gue lagi bareng sama Kang Rahmat. Kang Rahmat ini adalah senior digital di agensi Karim Property. Nah, di kesempatan kali ini kita namakan rubrik ini dengan ngobrol properti. Saat ini kita akan bahas soal properti di masa pandemi. Nah, kebetulan untuk sekedar info, saat ini gue dan Kang Rahmat posisinya lagi ada di Kafling Nuansa Alam di Tanjung Sari, Bogor. Kalau mau tahu infonya, cek di Facebook page-nya kita. Nanti akan gue kasih lihat di bawah atau di deskripsi. Oke, gimana Kang? Apa kabar? Baik, Kang. Kang. Siap. Kang, mau nanya nih. Sekarang ini kan lagi masa pandemi ya. Ya, Otomatis hampir semua industri mengalami penurunan. betul. Nah, menurut Kang Rahmat sendiri nih ya, sebagai seorang senior di digital di agensi properti, ada ngaruhnya nggak sih pandemi dengan properti saat ini? Ada. Jadi kalau kita ngelihat banyak iklan-iklan di jalan tol, iklan-iklan di media massa baik cetak maupun digital, kita ngelihat banyak properti itu mulai berpikir ulang bagaimana cara jualan, yang penting ada duit masuk. Jadi sampai ada yang DP aja dulu, masuk aja dulu. Kalau rumah ya, masuk aja dulu, bayar dulu seadanya, masuk dulu ke dalam rumah, cicilnya mulai tahun depan. Yang penting dia dapat bayarnya dulu. Karena dia tahu bayar ini pasti kesulitan ya untuk melakukan pembayaran cicilannya atau segala macam, ataupun duitnya mungkin dipikirkan ulang sama dia mana prioritas yang utama. Karena mungkin kesehatan ya, prioritas utamanya kesehatan. Berbeda dengan di sisi kafling gitu, karena kafling nominalnya lebih murah, yaitu mulai dari 40 jutaan, 50 jutaan orang udah bisa beli kafling. Dan kafling sifatnya lebih ke investasi, bukan untuk ditinggalkan gitu. Makanya ini orang-orang yang tadinya senang traveling, akhirnya dia nggak bisa traveling, dia punya tabungan. Nah, kita ngeliat developer rumah yang besar-besar itu, mereka pun akhirnya jualan kafling, mereka jualan ruko. Akhirnya entar dulu deh rukonya, kita jualan kafling ruko. Coba mereka berputar otak gimana caranya jualan kaflingnya dulu. Nanti mau bangun rukonya 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, terserah, yang penting kaflingnya, yang penting ada duit cash masuk. Itu kesulitan developer. Dan tapi yang menarik adalah developer properti kafling ini di Kabupaten Bogor, mereka justru malah panen. Justru malah panen. Di kondisi pandemi seperti ini. Di kondisi pandemi mereka malah sold out. Boleh dikasih tahu nggak tuh apa sih key sukses faktornya? Kunci kesuksesannya apa? Karena kan ini berbanding terbalik sekali dengan piramida kebutuhan ya. Kalau kita tahu kebutuhan di masa pandemi ini otomatis kebutuhan primer, yaitu adalah makanan, lalu juga mungkin pakaian bisa nomor 2 lah ya. Nah, tapi investasi itu kan bisa di nomor sekian. Nah, itu apa nih Kang? Nah, kalau kita ngelihat berbagai instrumen investasi, maka mungkin yang paling reasonable salah satunya adalah sektor properti. Karena investasi di sektor yang lain mungkin kemarin ada ups and down yang bahkan sampai orang terkaya di Indonesia aja hilang triliunan pada saat yang singkat ya. Nah, di dunia sektor tersebut, di sektor saham tersebut, bahkan si Warren Buffett pun bilang kalau ketika orang greedy kita harus takut. Dan ketika orang takut, itu kesempatan kita buat investasi. Nah, di pandemi ini orang takut berinvestasi di dunia saham, itu saatnya untuk beli saham, untuk di sana. Itu bukan wilayahnya saya ya. Cuman di sektor properti itu bisa dibilang lebih growingnya nggak secepat saham, cuman lebih stabil dan jelas ya. Kalau tanah itu demand-nya makin menyempit, secara tanah nggak bertambah kecuali di reklamasi. Itu pun pasti mahal. Tapi tanah di Pulau Jawa ini ya akan segitu aja. Dan rumusnya adalah demand-nya berkurang, supply-nya berkurang, demand-nya pasti naik ya. Betul. Dan tanah itu kan prediksinya kan sekitar 10-20% per tahun, itu pertambahannya kita bisa ngelihat kaflingan sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu harganya di bawah 30 juta, tiba-tiba di atas 30 juta, 40 juta, sekarang di atas 40 juta. Jadi teman-teman atau bapak dan ibu bisa tahu
prediksinya mungkin tahun depan sekitar 60 jutaan gitu. Oke. Untuk growing-nya. Oke, mungkin saya coba rekap sedikit ya Sobat Ya. Nuansa. Dari pembicaraan barusan ini lebih kurang adalah bahwa properti itu dibagi dengan berbagai macam instrumen. Ada yang untuk hunian, ada yang untuk investasi. Hunian di mana kita disebut dengan rumah, mau inden maupun ready stock, ataupun investasi bisa juga dalam bentuk rumah dan juga tanah kafling, betul ya Ya. Kang ya? Nah, kebetulan di Karim Property sendiri ini kan hanya menjual, hanya menawarkan dan memasarkan itu kan properti yang sifatnya syariah, di mana saat ini kita memang lagi pegang untuk di project Nuansa Alam. Nah, untuk Sobat Nuansa sendiri, saat ini di kondisi pandemi ini, menurut Kang Rahmat sebagai digital di Karim Property, bahwa kafling ini di masa pandemi malah dampaknya itu positif. Betul ya Kang ya? Ya. Dampaknya malah positif. Mungkin bisa dibilang berbanding terbalik dengan hunian. Ya. Betul. Ya. Nah, artinya apa? Apakah ini artinya bahwa orang merasa, atau bisa dibilang gini, masih banyak orang yang menyimpan uangnya itu di sektor properti, bukan di sektor liquid money gitu. Ya. Karena kan ya kalau kita baca, kita dengar berita itu kan dia bilang bahwa uang yang cepat itu atau liquid money itu sangat dibutuhkan di kondisi seperti ini. Ya. Artinya masih banyak orang di luar sana yang sebenarnya ya tidak terlalu terdampak dari pandemi ini. Gitu. Betul. Jadi di era pandemi ini yang tadi dibilang Kang Festan benar gitu, cash is king. Nah, tapi ada orang-orang yang di era pandemi ini atau era krisis bukan selalu ya, kebanyakan juga bisa bertahan, bisa survive. Yang mostly adalah orang-orang yang kerja di pemerintah, orang kerja di BUMN yang mostly lebih stabil dibandingin orang-orang yang kerja di perusahaan Di sektor-sektor tertentu ya. sektor tertentu. Betul. Istilahnya sekarang yang punya duit siapa sih? Yang punya duit pemerintah gitu kan. Nah, orang yang kerja di instansi pemerintah mostly mereka banyak kerjaannya, tetap harus kerja gitu, tetap bisa bekerja dan ujung-ujungnya punya tabungannya numpuk tuh. Karena biasanya orang Indonesia itu menurut riset yang saya pernah baca itu adalah mereka senang traveling untuk luar negeri itu minimal sekali setahun. Dan keliling Indonesia minimal 2 kali setahun. Jadi misalkan mau ke Bandung udah dihitung ya, orang Jakarta ke Bandung tuh udah dihitung minimal 2 kali setahun. Mau ke Bali minimal sekali setahun, 2 kali setahun gitu. Bali, Jogja, Surabaya, sedangkan ke luar negerinya bisa ke Singapura, bisa ke Eropa, bisa ke Jepang, Korea, you name it lah. Nah, uang itu ketika nggak dipakai itu adalah sekitar 50 juta, 100 juta. Kenapa? Karena saya bisa menyimpulkan karena yang beli kafling kita tuh banyak kan orang Jakarta, dan ketika ditanya ya buat tabungan mas, karena buat anak saya mas gitu. Emang mereka berpikir akhirnya selama ini uang saya habis aja. Kemarin kita juga ada buyer yang senang beli motor gede, tiba-tiba dia mikir wah ini uangnya habis aja nih gitu kan, dan saya nggak punya aset yang bisa jadi tabungan dan harganya makin lama makin naik gitu kan. Dan menarik juga ketika mobil dibikin murah nih di bulan depan nih, antara saya beli mobil dulu atau beli tanah ya gitu. Dan itu ada pro and con-nya ya. Pasti ada yang butuh mobil ya pasti beli mobil gitu kan. Tapi yang lihat tanahnya sekali lagi nggak akan selamanya ada, dan ini rebutan orang Jakarta, Jabodetabek lah mostly yang beli kafling di kita ini. 92% tuh orang Jabodetabek, yang lain ada luar kota, luar negeri. Berarti bisa dibilang pandemi ini membawa pengaruh mindset untuk orang-orang yang tadinya mungkin buta investasi atau investasi di hal yang lain, ya mungkin kita disebut saham, itu beralih menjadi mengalokasikan untuk biaya entertainmentnya untuk investasi properti, seperti itu lebih kurang ya. Kita kulik lebih dalam lagi. Tadi kan diceritain bahwa rata-rata orang Jakarta nih yang beli tanah kafling di Nuansa Alam lah kita sebut saat ini, di lokasi kita berada. Nah, demografinya tuh seberapa banyak sih Kang? Maksudnya rentang umurnya berapa? Terus rata-rata mereka ini pekerjaannya apa sih? Bisa kok berminat untuk beli tanah di sini? Padahal kan kalau kita sebut dari Jakarta pun jaraknya itu kan dibilang jauh, tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Lebih kurang 60 menit atau 1 jam dari Cibubur. Nah, kira-kira demografinya mungkin ada insight dari Kang Rahmat?
Ya, kalau untuk demografi, mostly yang beli tanah di tanah Kafling Nuansa dan sejenisnya, biasanya mereka sudah menikah, sudah punya anak. Oke. Itu range-nya biasanya 25 tahun ke atas lah. Jadi udah Oh, mulai oke. umur 30 sampai umur 55 dan seterusnya. Ada beberapa dikit yang tebalnya tuh di 30 55. Oke. 30-55. Kenapa mereka beli? Karena banyak juga, saya juga personal punya buyer yang dia tadinya senang investasi di apartemen. Oh, oke. Dipikirnya investasi di apartemen and then tinggal sewain aja, ntar juga rame. Dan ketika kondisi pandemi ini kerasa banget industri pariwisata itu down, itu nggak ada income, bahkan dia hanya boncos istilahnya untuk ngeluarin IPL-nya untuk biaya iuran maintenance per bulannya maintenance-nya, ya. terus Oke. juga yang perlu teman-teman tahu, saya pernah nemuin apartemen yang letaknya di Jakarta Pusat yang sangat terkenal sekali namanya. Ketika gempa aja itu retak kemana-mana gitu. Istilahnya secara build-nya kadang-kadang apartemen belum sebagus itu. Mungkin bayar-bayar juga Bapak Ibu punya apartemen yang emang kualitasnya bagus ya oke. Cuman nggak semua apartemen itu bisa dibilang cocok buat investasi seperti Kafling ini. Emang berbeda, tidak bisa apple to apple ya. Ada yang mau passive income dari apartemen disewakan akhirnya dia dapat uang. Tapi sekali lagi apartemen ada umurnya gitu. Sedangkan tanah tanah gitu, maksudnya orang kalau Bapak Ibu punya tanah ya selama tanah itu di dalam sebuah klaster seperti ini ya insya Allah aman, nggak akan didudukin orang. Dan permasalahan dari kenapa beli tanah Kafling bukan tanah sembarang aja, di desa juga banyak tanah Ya betul, mau ribuan meter juga bisa beli. Cuman value untuk kenaikan tanah tersebut apa yang bikin tanah tersebut bisa naik? Jalan masuknya masih tanah, nggak dicor, jauh dari jalan desa, listriknya nggak ada, terus tanahnya buat apa? Jadi butuh berapa tahun sampai tanah itu akhirnya mendapatkan value yang tinggi? Apakah nunggu ada akses tol dekat-dekat situ sampai bagaimanapun juga, dan jadi masalah gitu. Jadi punya tanah aja nggak cukup. Harus ada yang ngurusin legalitasnya, harus ada yang tetangganya. Kita harus punya tetangga, istilahnya kalau kita punya tetangga minimal kita lebih nyaman ya. Punya tanah ada tetangganya, apalagi ada fasilitasnya, ada listriknya, ada jalannya dicor, one gate system, dekat jalan di pinggir jalan desa, hanya 8 menit dari jalan utama, apalagi akan ada akses tol Cikarang Ciranjang. Jadi banyak poin-poin penting reason kenapa harus punya tanah di tanah Kafling Nuansa Alam. Oke, itu menarik tadi tuh, karena tadi ada mindset kita adalah tanah adalah segalanya. Ternyata nggak cukup ya Kang? Nggak cukup. Jadi saya kan nur kata orang tua beli tanah. Betul. Tanah di mana? Nah, itu dia. Tanah di mana? Gitu. Karena pikiran mindset kita dari kecil mungkin terbangun bahwa tanah nggak akan turun harganya gitu. Tapi sebenarnya ada syarat dan ketentuannya. Tanah yang seperti apa yang bisa mendapatkan capital gain yang tinggi. Kalau tanahnya sengketa, yang ada malah boncos. Betul. Kalau tanahnya ternyata legalitasnya tidak aman, wah, itu malah jadi masalah di kemudian hari. Betul. Nah, itu yang mesti Sobat Nuansa pastikan, bahwa sebelum membeli tanah, pastikan dulu seperti apa. Nah, itulah gunanya saya Mas Rio, Kang Rahmat di Karim Property ini, untuk kita berkonsultasi. Teman-teman Sobat Nuansa bisa konsultasi dengan kita. Jadi kita bisa tawarkan sesuai dengan kebutuhan Sobat Nuansa. Nah, kira-kira nih Kang Rahmat, ini menjelang selesai nih ya untuk video yang ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya dengan tema yang berbeda. Kira-kira ada closing statement apa nih dari Kang Rahmat perihal tentang pandemi dan tanah? Apakah saat yang tepat sebenarnya untuk masyarakat, untuk teman-teman Sobat Nuansa di luar sana untuk beli tanah di masa pandemi ini? Mungkin bisa Kang Rahmat berikan kesimpulannya. Siap. Itu kembali ke keluarga masing-masing, dimana yang tahu kondisi keuangan kan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan dipaksain juga. Beli tanah tuh jangan dipaksain. Beli tanah itu bukan kebutuhan primer gitu kan. Betul. Cuman bagi Bapak Ibu punya dana lebih yang kira-kira daripada uangnya habis, lebih baik diinvestasikan atau ditabungkan, maka bisa memilih tanah Kafling Nuansa Alam. Kalau misalkan oke, saya udah punya tanah di sini,
kalau saya butuh uang gimana? Nah itu bisa kita bantu untuk jualin lagi karena demand-nya pun ada. Kenapa yang beda tanah kafling ini dengan yang lain? Salah satunya ada fasilitasnya. Jadi kalau yang lain punya tanah kafling nggak ada fasilitasnya, jadi nggak ada reason buat orang luar bisa main-main ke sini, bisa nikmatin, bukan jadi kawasan wisata gitu. Jadi hanya tanah kafling, that's it. Jadi ada orang mau beli lagi tuh opportunity-nya kecil. Sedangkan di sini kalau anggap aja ini semua sold out, tapi di sini ada coffee shop, ada kolam renang, ada villa bambu penginapan, ada camping ground, di mana kan ada orang luar yang bisa masuk dengan kebutuhan wisata gitu ya, tanpa merusak kafling yang ada gitu, karena memang tujuannya wisata aja. Dan dia bisa lumayan juga punya tanah kafling di sini ya, akhirnya dia punya keinginan untuk membeli, dan opportunity itu akan timbul terus. Sedangkan kalau cuma tanah kafling aja nggak ada fasilitas, maka ya nggak akan ada orang luar ke sini, maka nggak akan ada demand yang muncul di sana setelah semua terjual habis. Nah sayangnya kafling yang perluasan saat ini tinggal kurang dari 50 kafling saja. Jadi buruan, ini per tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 21 Februari. Itu perluasannya terbatas, itu benar-benar depan gunung, orang mencari pemandangan di kafling. Emang nggak setiap minggu ke sini, walaupun ada yang tinggal di sini setiap minggu dia ke sini, dia bikin saung 2 tingkat. Cuman Bapak dan Ibu mungkin nggak setiap minggu, mungkin sebulan sekali juga enggak. Tapi yang pasti punya tanah di sini, tanahnya dijagain, nggak mungkin diserobot orang dibangun apapun itu. Karena saya punya masalah juga, tanah keluarga saya diserobot orang. Diserobot orang, kita udah punya pohon sengon, tiba-tiba diserobot orang, dimanfaatin tanahnya, kita mau jual juga susah, dibikin susah lah. Sedangkan kalau di sini tanahnya di dalam klaster, kayak perumahan aja klaster gitu, one gate system, ada yang jagain, mau dijual juga banyak peminatnya, banyak yang nanya, kafling ini dijual nggak, kafling itu dijual nggak, ada nggak kafling yang udah jadi dijual, dan itu nggak ada yang mau jual karena demand-nya tinggi nih gitu. Jadi second hand-nya aja demand-nya tinggi gitu. Banyak kebutuhan itu karena dipikir-pikir udaranya sejuk begini, ada banyak pohon, ada pohon durian lagi di sini gitu. Saat ini kita di bawah pohon durian. Kita harus pakai helm nih. Nah, terus duduk di saung sambil nikmatin gunung juga enak. Apalagi nanti ada coffee shop, mungkin mau pesan makanan Sunda juga bisa di sini. Jadi kita duduk di saung, saya mau pesan makanan Sunda, tolong bawain ke saung saya. Itu pas tuh. Pas, listrik nanti masuk, internet masuk. Jadi udah kita bisa melihat bahwa lifestyle 2.0 gitu atau mungkin 4.0 ini adalah kita menikmati alam, jauh dari polusi, jauh dari perkotaan, bukan jauh ya, jauh dari hingar-bingar lah, tapi bisa menikmati internet, air yang bagus, listrik masuk, itu yang penting sih. Terima kasih Kang Rahmat atas informasinya, atas wejangannya, gitu kan. Nah, untuk sobat nuansa sekalian, intinya adalah nggak usah takut beli tanah di masa pandemi ini. Sesuaikan dengan kebutuhan sobat nuansa sekalian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan tanah yang mau kalian beli, yang mau properti sobat nuansa beli, itu terjamin semuanya, mulai dari legalitas, dari fasilitasnya, serta dari perkembangan kedepannya seperti apa. Nah, kebetulan Kafling Nuansa Alam ini sudah memiliki semua itu. Nah, untuk tahu info lebih detailnya bisa hubungin Mas Rio dan Kang Rahmat di deskripsi di bawah ini. Nanti aku akan kasih kontaknya. Kita akan ketemu di video-video berikutnya, di ngopi episode berikutnya, ngobrol properti. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.